perkenalkan, saya Ninengah Pinilayasi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Denpasar dari SD Santo Yosef 2 Denpasar. Di sini saya tidak sendirian, ada Bu Prila di depan saya. Apa kabar Bu Prila? Luar biasa. Boleh Ibu perkenalkan diri dulu? Baik. Perkenalkan, nama saya Bu Prila. Saya wali kelas 3B di SD Santo Yosef 2 Denpasar. Baik, Ibu. Ibu akan mengadakan observasi di kelas ya Bu. Tapi sebelum Ibu observasi di kelas, saya ajak Ibu untuk praobservasi terlebih dahulu. Nah, apa itu tujuan dari observasi atau supervisi itu adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang ada di kelas Ibu, seperti itu ya. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait praobservasi ini. Baik, yang pertama itu tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai nanti untuk observasi di kelas, Bu? Untuk observasi yang akan dilakukan itu tujuan yang ingin saya capai itu melalui diskusi kelompok, siswa nanti akan mampu untuk mengidentifikasi sejarah dari alat komunikasi. Nah, yang kedua itu melalui media pembelajaran yang dipilih siswa sendiri, nanti siswa juga akan mampu menjelaskan sejarah alat komunikasi. Baik, ada dua tujuan yang ingin Ibu capai nanti ya. Betul. Oke. Selanjutnya pertanyaan berikutnya Ibu, area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa? Area pengembangan yang ingin dicapai itu ada area pengetahuan, ada area keterampilan, lalu dengan melakukan pembelajaran diferensiasi dan juga ditambah lagi dengan KSE dan juga teknik stop. Wah, lengkap sekali ya yang akan Ibu lakukan di kelas saat observasi nanti. Baik, ada pengetahuannya, ada keterampilannya, terus ada teknik stop dan juga ada KSE di situ, dan Ibu juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya, baik, untuk selanjutnya Ibu, strategi yang dipersiapkan atau metode pembelajaran apa yang Ibu siapkan nanti? Sebelum melakukan pembelajaran, terlebih dahulu saya melakukan pemetaan dulu terhadap peserta didik. Itu terkait profil belajarnya, lalu gaya belajar dan juga minat belajarnya. Nanti metode yang saya lakukan itu ada metode permainan, penugasan, lalu metode tanya jawab, diskusi dan juga ceramah. Nanti pada proses pembelajaran menggunakan konten, proses dan juga produk. Lengkap sekali. Baik Ibu, ini pertanyaan berikutnya. Kira-kira kapan akan Ibu laksanakan observasinya Bu? Rencana observasi itu akan dilakukan hari Kamis minggu ini. Ya. Berarti Kamis minggu ini kita akan observasi di kelas Ibu ya. Baik. Yang ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Dari tadi kita udah bercakap-cakap ya, dari percakapan yang kita lakukan hari ini, apa kira-kira yang Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini ya, yang saya dapatkan tuh tentu motivasi untuk dapat mempersiapkan dan juga memberikan pembelajaran yang lebih berpihak ke peserta didik. Itu baik sesuai dengan profil gaya belajarnya, lalu minat belajarnya, seperti itu. Baik Bu, sudah lengkap sekali pada praobservasi ini apa yang menjadi tujuan, terus pengembangan, persiapan, metode. Ibu sudah siap sekali untuk diobservasi nanti ya. Demikian praobservasi kita hari ini ya Bu. Sampai ketemu nanti di kelas Ibu saat observasi. Terima kasih Bu sudah. Terima kasih.
Inilah cinta dan pemberian diri kepada sesama. Di sanalah kita bisa menemukan makna cinta kasih sebagaimana yang telah dibawa. Melaksanakan nasihat para pendidik kami. Berkatilah orang tua kami yang selalu bekerja dan berkorban untuk kami. Berkatilah pula para pengasuh kami. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang putih. Santoyo Sendua Denpasar, aku bertumbuh di dalam kasih, aku berkembang dengan cinta, disiplin dan jujur setiap hari, terakhir mandi. Siap, kami siap. Luar biasa, semangat, semangat, yes! Selamat pagi semuanya. Sehat semua nih? Oke, Bu Guru kurang semangat nih dengarnya. Selamat pagi semuanya. Oke, tadi Bu Guru sudah ngajak kalian untuk menaruh stik kalian di botol ekspresi. Tapi baru Bu Guru lihat di sini ada yang marah, ada yang bosen, dan ada yang sedih. Tapi tentu yang bahagia hari ini lebih banyak ya. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya ke siapa ini yang lagi sedih ya? Ruli. Ruli, kenapa hari ini sedih, Ruli? Oh, jadi neneknya hari ini pergi ke Tomohon untuk 2 bulan. Oke. Ngapain ke Tomohon? Oh, karena mau kerja. Tapi lagi 2 bulan kan Ruli pasti bisa ketemu ya. Terus sekarang Ruli mau terus-terusan sedih atau mau tetap happy di sekolah? Apa? Tetap happy? Mau happy? Kalau mau happy kira-kira Ruli mau gimana? Mau ngapain? Apa yang kira-kira nanti akan membuat Ruli bahagia lagi? Main sama teman-teman? Oke, kalau gitu. Nah, sekarang Bu Guru tanya Vale. Vale, kenapa sedih hari ini, Vale? Di sini ada sakit. Vale hari ini lagi sakit ya? Oke, berapa lama sudah sakit? Baru. Wih, lama ya. Sudah minum air banyak-banyak? Sudah minum obat? Oke, nanti gimana caranya Vale biar sakitnya cepat sembuh, cepat hilang? Minum air yang banyak. Tapi kalau Vale lagi sakit gini, kalau sudah ketemu sama teman-teman, masih sedih? Sekarang masih sedih? Vale, masih sedih? Tadi sudah istirahat sama teman, apakah masih sedih? Atau sudah bergembira sama teman-teman tadi? Hah? Apa? Bu Guru nggak dengar? Biarin aja. Oke. Nah, hari ini Bu Guru sudah infokan dari kemarin kalau hari ini kita akan belajar tentang apa? Alat komunikasi. Di sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangan sandang, ya, teknologi sandang. Kira-kira apa itu teknologi sandang? Apa aja contohnya, perkembangannya? Kalau zaman dulu orang pakai apa bajunya? Ruli? Oke, jadi kayunya dipukul-pukul hingga tipis, itu yang dipakai jadi baju. Nah, sekarang perkembangannya dari baju yang kayu yang dipukul-pukul sampai tipis jadi baju, sekarang udah gimana? Ada yang tahu?
Evan, sekarang gimana? Masih pakai serat kayu yang dipukul-pukul sampai tipis? Tidak. Sekarang sudah seperti apa? Sudah memakai teknologi sandang. Contohnya mesin apa? Mesin jahit. Kalian masih pakai serat kayu? Nah, sekarang sudah pakai kain yang nyaman. Ya, kain yang nyaman. Mungkin ada yang kain dari sutra dan yang lainnya. Nah, itu sudah kalian pelajari. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang alat komunikasi. Kalian tahu alat komunikasi? Kalau komunikasi, kalian tahu apa itu komunikasi? Apa itu? Coba satu orang. Bill. Hah? Apa itu komunikasi? Alat yang bisa kita gunakan kayak berhubungan dengan teman dengan jarak yang jauh. Oh, alat yang digunakan untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan teman yang jauh gitu. Oke, yang keras suaranya ntar ya. Nah, itu alatnya. Bu Guru tanya komunikasi. Komunikasi itu apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Nggak apa-apa, coba aja. Gus Radit. Mengobrol, itu contohnya. Oke, terus? Ruli? Berbicara dengan orang lain. Berbicara dengan orang lain. Ada lagi? Ada lagi? Nggak apa-apa, Juanita. Apa itu komunikasi? Gimana? Bu Guru nggak dengar. Mengirimkan suatu pesan. Ya, itu komunikasi juga. Nah, kalau komunikasi itu adalah kegiatan di mana kalian menyampaikan gagasan kalian, menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Kalau kalian sedih, kalian mengutarakan itu sedih, kalian bilang aku lagi sedih, itu namanya berkomunikasi. Jadi berkomunikasi itu adalah menyampaikan suatu gagasan atau hal yang ingin kalian sampaikan. Nah, kalian dengan berkomunikasi itu ada yang menggunakan alat. Kalau kita ngobrol gini mungkin tidak menggunakan alat. Nah, kalau misalnya Rangga di sebelah sana, Rangga di desa A, mau berkomunikasi dengan Kaila yang di desa D misalnya, perlu menggunakan alat? Perlu. Kira-kira apa saja alatnya? HP. Ya, zaman sekarang udah ada HP. Komputer. Apa Kaila? Ya? Telepon genggam. Gus Radit? iPad. Oke. Nah, yang kalian sebutin tadi sudah alat-alatnya. Tapi kalian tahu alat komunikasi itu ada dua. Alat komunikasi yang zaman dulu atau yang disebut dengan alat komunikasi apa? Tradisional. Lalu yang sekarang alat komunikasi apa? Modern. Kalau contoh dari alat komunikasi tradisional ada yang bisa? Oh, banyak sekali. Oke, yang belum. Kira-kira siapa ya? Ebi. Contoh satu. Kentungan. Gimana kira-kira caranya kentungan itu dipukul? Kalau biasanya kentungan dipukul itu memberitahu apa? Ada bahaya. Lalu ada apa lagi? Ada bencana boleh. Apa lagi? Ada berita atau biasanya ada maling, pasti dipukul maling gitu. Pernah dengar? Nah, lalu kalau Jos, alat tradisional apa lagi yang Jos tahu? Asap api itu digunakan oleh orang di mana? Suku apa? Indian. Flo. Surat. Nah, kalau surat pakai apa dia ya? Pakai daun lontar. Ada yang pakai daun lontar. Nah, itu orang pada zaman dahulu sekali. Bu Guru ada contohnya. Nih, daun lontar. Tapi ini yang kecil, ya. Nih. Jadi ini daun lontar ini yang kering ini yang digunakan orang zaman dahulu untuk menulis. Belum ada kertas dulu. Makanya masih di daun lontar. Seperti ini. Nah, terus berkembangnya waktu sudah ada kertas menggunakan surat yang dimasukkan ke amplop. Kalian tahu habis ini
setelah dimasukkan ke amplop dikirim oleh siapa atau harus diapakan suratnya itu? Dimasukkan ke kotak pos. Nah, kita sudah belajar tentang alat komunikasi tradisional. Nah, sekarang yang modern. Tapi Bu Guru nggak mau Bu Guru hanya berbicara di depan sini. Bu Guru mau kalian untuk mendengarkan dan menonton satu video. Nanti kalian simak video tentang apa, informasi apa yang kalian dapatkan. Setelah itu, nanti Bu Guru mau kalian untuk menceritakan apa sih yang sudah kalian dapatkan dari video itu. Oke, bisa? Bisa, oke. Sekarang Bu Guru hidupin dulu proyektornya ya. Kabelnya kayak lagi bermasalah nih Bu Pin. Mencuri, maling, seperti itu di kampung ya. Dan ini adalah Bapak ambil dari Google gambar kentungan seperti ini. Kentungan ini bisa terbuat dari kayu dan juga bisa juga terbuat dari bambu. Oke, Bapak lanjut. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Nanti akan dapat tampilkan kepada kalian bagaimana bentuk daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Nah, ini adalah contoh daun lontar. Ya, daun lontar yang belum kering ya, jadi daun lontar itu dikeringkan dulu baru bisa ditulis. Nah, jadi kesimpulannya Bapak sekalian yang Bapak berikan materi hari ini itu alat komunikasi itu terbagi dua, yaitu yang tradisional dan yang modern. Nah, untuk yang tradisional contohnya tadi yaitu misalnya kentungan, kemudian asap, kemudian lagi menggunakan daun lontar, seperti itu. Kalau yang modernnya seperti apa contohnya? Contohnya banyak, seperti yang kita ketahui, radio, televisi, telepon, kemudian internet, WhatsApp, sekarang ini kan Facebook segala macam. Nah, itu adalah alat komunikasi yang modern. Nah, jadi seperti itu. Pesan Bapak untuk kalian, gunakanlah alat komunikasi itu sebaik dan sebijak mungkin. Apalagi zaman sekarang, zamannya Facebook, zamannya Instagram, itu kalian gunakanlah
alat komunikasi tersebut dengan sebijak mungkin, jangan sampai merugikan orang lain seperti itu. Jangan apa ya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kalian sudah menyimak video? Sudah semua? Nah, dari yang tadi Bu Guru sama kalian menjelaskan dan juga kalian menyimak video, tugas kalian sekarang adalah menjelaskan sejarah alat komunikasi. Ya, tadi sudah kalian simak. Nah, itu dapat berupa komik, gambar, ataupun cerita. Itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya? Apakah ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah. Ya, Bill? Kita boleh kerja sama untuk bikin komputer. Boleh, boleh. Tapi buatnya individu ya, sendiri-sendiri ya. Untuk apa, Bu? Bill bisa bantu Bu Guru bagikan ke teman-temannya. Ya. Bukan yang kedua. Cerita bergambar. Kan tulisan. Itu saya tadi dah kelompok. Makasih, Bu Guru. Sama-sama. Di sini. Ya, jangan lupa tulis identitas, nama. Ya. Tulis identitas dulu ya. Katanya tapi katanya ya kalau gambar gambarnya di sini, Bu. Terus mama Tulis nama, kelas, nomor absennya. tema Bisa, Bil? boleh cari di Boleh lihat buku ya. nanti buatnya satu gambar. Enggak, sendiri-sendiri buatnya sesuai dengan kelompok kalian. Ini kelompok gambar, buat gambarnya tapi sendiri-sendiri. Nanti kalian akan mempresentasikan. Garisnya sama pokoknya ada garisnya. Boleh. Nama lengkap atau nama biasa? Nama lengkap dulu. Nama lengkap. Sudah, Bil? Gimana cara bikin gambarnya garis-garis? Apa? Bisa. Boleh. Sudah, Bil? Tidak pun Ya, sambung. terima kasih ya. Tulis yang rapi. Ya? Ada judul. Ya, Judulnya bebas. Tema berapa? 3. Apa nama panggil? Tema Nama panjang. Nama lengkap. Subtema 3, 7. Subtemanya 3. Subtema. Ya, iya. Masuk temanya 7 tema dan 3. 7 dan 3. 3. subtema
3. Pena 3. Untuk yang bercerita ingat huruf kapital, tanda bacanya harus sesuai. Ya. Tulis dulu judulnya. Iya, buat gambarnya tentang sejarah komunikasi yang tadi sudah William simak. Ya, Pale. Ya, Nirwita. Ini namanya apa ya? Hmm? Ini namanya apa? Itu mau gambar apa? Kan gambar kan? Hah? Gambar kan? Iya. Ah ini Itu apa? harus ada namanya kan? Mm-mm. Saya nggak tahu namanya apa. Alat komunikasinya itu boleh yang modern harus apa yang tradisional? Kan sejarah. Sejarah mulai dari Berarti tradisional. Ini bisa apa tuh biar nggak kosong soalnya mirip. nanti isi gambar aja. Ih, Ebi buat apa? Gambar. Nanti diisi gambar aja. Ayo Juan, sudah? Ini gambar itu boleh nggak di laptop? Boleh. Tentang sejarah ya, sejarah penggunaan telepon. Sejarah penggunaan alat komunikasi. Bebas sekreasiin Sofia. Gimana caranya biar Sofia nanti bisa menjelaskan kembali. Oke, anak-anak, sekarang coba ditaruh dulu. Nah, tadi kalian kan istirahat, udah warawiri kesana sini. Sekarang biar kita fokus kembali ke tujuan pembelajarannya, tujuan kita belajar hari ini. Kita akan lakukan teknik stop dulu ya, biar kita fokus kembali, oke? Sekarang duduk yang tegak dulu, ya. Tangannya taruh di paha kalian. Perlahan-lahan ditutup matanya, ya. Ingat diatur nafasnya. Tarik nafas. Hembuskan.
Semuanya duduk yang tegak, taruh tangannya di paha kalian. Ya, tidak ada yang berbicara, tapi taruh tangannya, duduk yang tegak. Matanya perlahan-lahan dipejamkan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas perlahan. Hembuskan juga perlahan. Posisi badannya rileks saja, santai tapi tetap tegak. Fokus sama pernafasan kalian. Tarik nafas, hembuskan. Nah, sekarang Bu Guru akan menyetelkan musik yang tenang. Jangan dulu pikirkan yang lain. Yang perlu kalian lakukan hanya mengingat kembali dari bangun tidur sampai saat ini, apakah kalian sudah melakukan kebaikan terhadap orang tua kalian yang pertama kalian temui, terhadap guru kalian, terhadap teman kalian. Coba perlahan diingat kembali dari bangun tidur. Apakah aku sudah bangun tidur sendiri atau masih dibangunkan tapi malah marah-marah? Apakah saat orang tua membangunkan aku kesel sekali sama orang tua, atau aku sudah berterima kasih karena sudah dibangunkan? Diingat kembali, apakah hari ini dari pagi tadi aku sudah berbicara yang baik dengan orang-orang yang aku temui, terutama orang tua, papa mama, kepada saudara, pada temanku yang kutemui pagi-pagi. Apakah aku sudah berbicara yang baik atau malah menyakiti mereka dengan mengejek mungkin? Apakah aku datang ke sekolah bertemu dengan ibu guru, bapak guru, sudah mengucapkan salam, sudah berbicara yang santun? Atau jangan-jangan aku tidak mempedulikan mereka? Padahal mereka sangat mempedulikan aku. Apakah tadi pagi waktu diberi uang bekal atau diberi kotak bekal oleh orang tua, aku sudah mengucapkan terima kasih
Alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern adalah cara penyimpanan gagasan. Inilah contoh alat komunikasi modern, yaitu HP, komputer, handy-talkie, dan surat. Nah, sekarang sudah ada yang canggih dan gampang, dan kita telusuri yang tradisional. Alat komunikasi tradisional. Ada bermacam-macam alat komunikasi tradisional. Contohnya kentongan dan asap. Salah satu tanda-tanda ada asap, tanda ada pesan yang pertama kali digunakan orang India, dan tanda ada suara kentongan, penyampaian bahaya. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Eji. Kali ini saya akan menceritakan alat komunikasi versi punya saya. Pertama, ini nih rumahnya bagus nih, kayak pas ada emas nih juga. Yang jatuh. Suara apa tuh? Jangan pencuri. Kan pencuri kabur, pencuri. Kentongan teng. Mana pencuri? Lihat, sana pencurinya, kejar. Akhirnya dapat juga. Kamu juga akan harus mengembalikan barang-barang itu. Kalau tidak, saya akan membawamu ke polisi. Tamat. Gimana sih? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk komik. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah alat komunikasi. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang alat komunikasi di zaman dahulu. Zaman dahulu, berkomunikasi secara tertulis sudah dimulai. Cara menggunakan komunikasi secara tertulis, kita menggunakan daun lontar. Sebelum adanya kertas, kita menggunakan daun lontar. Langkah-langkahnya, daun lontar itu harus dikeringkan sebelum digunakan untuk menulis. Kalau daun lontar sudah kering, baru kita gunakan untuk menulis. Semakin lama alat komunikasi, semakin berkembang. Sekarang sudah ada kertas. Karena sudah ada kertas, kita tidak lagi gunakan daun lontar. Sekarang sudah ada surat elektronik atau surel. Cara menggunakan, pertama, tulislah pesan yang ingin kamu sampaikan dan masukkan ke dalam amplop, lalu masukkan ke kotak pos. Setelah dimasukkan ke kotak pos, petugas pos akan mengambil surat yang kita masukkan ke dalam kotak pos. Lokasi pengiriman membutuhkan sekitar 3 hari atau 1 minggu. Alat komunikasi semakin berkembang. Sekarang sudah ada telepon genggam. Telepon genggam adalah alat komunikasi yang paling praktis untuk dibawa kemana-mana. Ada banyak pilihan aplikasi yang bisa kita gunakan di sana. Ada WhatsApp, kita dapat video call atau panggilan video. Selain itu, kita dapat mengechat orang lain dari jarak jauh. Sekian dari penjelasan sejarah komunikasi saya. Terima kasih. Selamat siang Bu Prila. Waktu luang untuk apa ya? Saya mau diskusi, soalnya ada Kira-kira diskusi tentang apa ya Bu? ya. Coba Bu Prila ceritakan. Jadi di kelas itu saya ada jadi
biar anak itu tidak seperti itu, biar anak itu bisa fokus tidak mengeluh apa yang sudah lakukan. Selain tadi terus diam dulu apa sama lagi sampai di saat itu sampai saat itu apakah dia sudah benar-benar fokus belajar dan sudah berlaku baik. Nah, jadi kadang saat kita itu kadang apa ya kita jawabnya kadang mau. Jadi kayak kalau saya boleh sebut kayak membantah ya, membantah apa yang ibu sampaikan gitu ya. Terus anak itu juga saat diajak merenung seperti itu berarti dia tidak fokus juga, cekikikan gitu ya. Terus apa lagi yang ibu lakukan? Apakah kan itu tadi ibu menggali nilai-nilai baik yang sudah dilakukan dari baru bangun sampai dia ada di sekolah itu kan. Ibu udah melihat nilai baik apa yang dia lakukan. Kalau nilai baiknya kan dia tuh aktif. Jadi kalau saya ada pertanyaan, dia aktif dia aktif menjawab. Jadi itu buat teman-temannya saya juga mau ikut menjawab, nggak cuma Kan dari sisi lain dia bisa fokus, bisa berhenti, bisa aktif lagi, semua bisa menggunakan itu kreatifnya bagaimana dia kira-kira kreatifnya seperti apa yang khusus perkembangan selain menjawab model bagi teman-teman lain sendiri. Selain itu apa lagi yang bisa fokus apakah dia menyukai dengan hal tersebut, dengan apa yang diberikan. setelah selesai menggambar itu langsung dia tanya saya mau kalau gini gimana boleh nggak tapi sekali terus kadang sempat bertanya kemana apa lagi ya boleh nggak lihat Apakah ibu sudah menghubungkan pembelajaran yang ibu berikan saat itu dengan anak tersebut dengan juga apa yang gambar yang dia buat itu? Apakah sudah menghubungkan pembelajaran yang ibu berikan atau dia boleh berimajinasi sendiri gitu mengubah saja bagaimana rasanya? jadi awalnya saya pernah kasih yang bebas nah ini jadi kebetulan juga dari jadi tidak berapa karena sudah dia antusias jadi oh gimana kalau misalnya hari ini saya belajarnya tentang makanan bergizi jadi saya suruh nanti bu kamu boleh gambar nggak boleh ntar gambar makanan bergizi ya apa aja yang bagus sama makanannya. Dengan cara begitu berarti kan kaitan pembelajaran yang ibu berikan dengan tugas tambahan lah saya sampaikan di sini ya, tugas tambahan yang ibu berikan agar dia tidak keliling, agar dia tidak jalan-jalan mengganggu temannya itu kan sudah juga sesuai dengan pembelajaran. Jadi anak itu tidak menyimpang dengan imajinasinya dengan fokusnya terlalu jauh ke bawah, tidak sesuai dengan itu yang pembelajaran. Jadi ibu sudah melakukan hal yang bagus di situ. Mungkin ibu perlu ditingkatkan lagi kira-kira apa lagi yang ibu akan lakukan biar anak itu lebih fokus dengan pembelajaran ibu berikan. Karena mungkin anak ini lebih
juga merasa dihargai, ibu sudah menemukan solusi itu. Ibu udah lihat sendiri solusi dari permasalahan itu. Kira-kira kapan ibu akan lakukan itu? Besok sudah dilakukan ya. Jadi tidak lagi memandang anak dengan sisi kelemahan, tetapi benar-benar di kekuatannya dia, ya kan. Jadi manfaatkan anak itu jadi tutor sebenarnya betul-betul dia tidak akan merasa dihargai seperti itu. Jadi permasalahan itu sudah menemukan hasilnya, dan itu juga akan dilakukan. Selain itu dukungan siapa yang dibutuhkan dari permasalahan yang dihadapi? Saya akan mengkoordinasikan bagaimana di kelas, di sekolah gitu. Lalu karena orang tua juga sempat bilang memang dia orangnya seperti itu, Bu, suka ganggu adanya gitu. Mungkin nanti saya bilang kalau di kelas dia bisa dikontrol dengan cara tutur sebenarnya, mungkin di rumah juga bisa begitu. Jadi dia dimanapun dia lebih ngerasa dihargai. Sekali Bu Prila sudah menemukan ya solusinya, terus ibu juga kapan melakukannya, terus dukungan juga pastinya dukungan dari teman sejawat, dari kepala sekolah, pastinya Bu Prila juga tentukan dan mendiskusikan. Nanti dicoba ya Bu ya, itu yang sudah ibu dapatkan solusinya sendiri, ibu sudah menemukan sendiri solusinya. Jadi apa yang rasakan. Terus bagaimana perasaan ibu setelah kita diskusi? Rasa lebih semangat ya, karena ada video yang bagus betul, Pak. Jadi nanti bisa juga mungkin sebagai contoh bagi teman-temannya yang lain ya, sehingga bisa cepat menyelesaikan tugas, cepat menyelesaikan positif yang tergali di sini. Itu ada lagi yang perlu disampaikan. Baik, kalau gitu terima kasih. Semoga apa yang Ibu sudah temukan sendiri solusinya dari permasalahan yang Ibu hadapi bisa Ibu realisasikan di kelas dan anak menjadi Ini juga terima kasih banyak ya, nih. sama-sama. Kan diskusi sama Bu ini jadinya oh ya ada yang Ada ide gitu ya. Sebenarnya yang memberikan solusi bukan saya, tapi Bu Prila sendiri menemukannya sendiri. Jadi